Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Simulasi Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di wilayah tertentu menggunakan teknik statistika. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Berikut laporan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Simulasi Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di wilayah tertentu menggunakan teknik statistika. Yang disusun oleh 1. Adelera Kasiwi Dan Ustaz Nafisa dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, 2024. Untuk selanjutnya ada pendahuluan. Bab pendahuluan ini mencangkup tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya untuk bab 2 ada dasar teori. Dan di dasar teori ini mencangkup analisis statistik dan kategori usaha dan lokasi. Dan di bab isi ada distribusi pendapatan UMKM dan hasil simulasi pendapatan UMKM. Dan di bab penutup ada kesimpulan dan saran. Yakni bab 1 mencakup latar belakang usaha mikro kecil yang menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan produk domestik bruto yang disingkat menjadi PDB. Namun, pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM seringkali menghadapi tantangan yang beragam termasuk keterbatasan modal, lokasi geografis, kategori usaha, strategi pemasaran, hingga jam operasional. Nah, dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pelaku UMKM perlu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan mereka. Salah satu faktor krusial adalah lokasi geografis yang dapat menentukan akses pasar dan peluang bisnis. UMKM di wilayah pedesaan misalnya cenderung menghadapi hambatan akses pasar yang lebih besar dibandingkan UMKM di wilayah urban. Selain itu, kategori usaha seperti jasa, perdagangan, atau kerajinan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi potensi pendapatan. 2. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. 1. Menganalisis distribusi pendapatan UMKM di wilayah tertentu. 2. Mengidentifikasi pengaruh kategori usaha. 3. Membandingkan pendapatan UMKM berdasarkan lokasi. 4. Menyediakan rekomendasi strategis. 3. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, seperti 1. Bagi pelaku UMKM memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. 2. Bagi pemerintah menjadi referensi untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti program pelatihan kewirausahaan, perdayaan wilayah desa, atau pemberian bantuan modal usaha bagi sektor-sektor yang membutuhkan. 3. Bagi akademi dan penelitian, bisa menyediakan landasan data dan analisis yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut menggunakan UMKM. 4. Bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman tentang pentingnya sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi. Bab 2. Dasar teori. Yang pertama adalah pendapatan UMKM. Pendapatan UMKM adalah hasil yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa oleh usaha mikro kecil, dan menengah dalam periode tertentu. Pendapatan ini mencerminkan kinerja dan keberlanjutan usaha, serta menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan UMKM untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, ada berbagai faktor yang mempengaruhi
pendapatan UMKM. Yang pertama adalah modal usaha, kategori usaha, lokasi usaha, jam operasional, dan strategi pemasaran. Jadi, pendapatan UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Oleh karena itu, memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang nomor 2, analisis statistik. Analisis statistik merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam konteks penelitian ini, analisis statistik digunakan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tertentu, seperti kategori usaha dan lokasi dengan pendapatan UMKM. Statistik dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dan statistik deskriptif ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, histogram, dan ringkasan data. Dalam kurung rata-rata, median, dan modus dan standar deviasi. Dan dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk yang pertama memahami distribusi pendapatan UMKM dan yang kedua membandingkan pendapatan berdasarkan kategori usaha dan lokasi. Yang kedua, statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi dari data sampel terhadap populasi. Teknik seperti uji hipotesis, regresi, dan analisis varians ANOVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dan perbedaan signifikan antara variabel. Tahapan analisis statistik dalam penelitian ini. Yang pertama, pengumpulan data. Data dihasilkan secara simulasi menggunakan R programming untuk menggambarkan pendapatan UMKM berdasarkan berbagai faktor, seperti kategori usaha, dalam kurung jasa dan kerajinan, serta lokasi usaha, desa dan pinggiran. Nomor 2, visualisasi data. Yang pertama ini ada histogram digunakan untuk melihat distribusi pendapatan UMKM. Boxplot digunakan untuk membandingkan pendapatan berdasarkan kategori usaha dan lokasi. Yang terakhir uji statistik. ANOVA, Analysis of Variance, untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan berdasarkan kategori usaha atau lokasi. Regresi linear, untuk memahami sejauh mana faktor-faktor seperti lokasi dan kategori usaha mempengaruhi pendapatan. Yang ketiga, kategori usaha dan lokasi. Dalam analisis pendapatan UMKM, kategori usaha dan lokasi menjadi dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pertumbuhan suatu usaha. Jadi, berikut penjelasan lebih lanjut. Dalam kategori usaha, merujuk pada jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku UMKM. Seperti usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menawarkan layanan kepada pelanggan, seperti layanan kebersihan, transportasi, pendidikan, konsultasi, dan lain-lain. Usaha ini seringkali memiliki biaya tetap yang lebih rendah, tetapi pendapatannya sangat bergantung pada permintaan pasar dan kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya adalah usaha kerajinan. Usaha kerajinan mengacu pada pembuatan dan penjualan produk-produk buatan tangan seperti perhiasan, kain, tas, atau barang seni lainnya. Usaha ini seringkali mengandalkan keterampilan individu dan bahan baku yang bersifat lokal atau tradisional. Selanjutnya, hubungan kategori usaha dan pendapatan. Jasa versus kerajinan. Kategori usaha akan mempengaruhi tingkat persaingan, skala usaha, dan permintaan pasar.
Usaha jasa mungkin memiliki tingkat pendapatan yang lebih stabil karena sifat layanan yang terus dibutuhkan. Sedangkan usaha kerajinan cenderung lebih bergantung pada tren dan minat pasar yang membuat pendapatan lebih fluktuatif. Peran dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, perbandingan pendapatan antara kategori usaha, jasa, dan kerajinan dapat dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan uji ANOVA. Box plot yang ditampilkan sebelumnya dapat menunjukkan apakah ada perbedaan signifikan dalam pendapatan antara kedua kategori usaha tersebut. Berikut adalah lokasi usaha. Lokasi usaha sangat mempengaruhi potensi dasar dan aksesibilitas pelanggan. UMKM yang terletak di daerah perkotaan atau pinggiran kota umumnya memiliki akses yang lebih mudah ke pasar yang lebih luas dibandingkan dengan usaha yang terletak di daerah pedesaan. Berikut operasional biaya dan daya beli masyarakat di lokasi pasar. UMKM yang berlokasi di pedesaan mungkin menghadapi tantangan dalam hal akses pasar, daya beli masyarakat yang lebih rendah, dan keterbatasan infrastruktur. 2. Lokasi pinggiran atau perkotaan. UMKM di daerah perkotaan atau pinggiran kota biasanya memiliki akses lebih besar terhadap pasar yang lebih luas, lebih banyak pelanggan potensial, serta lebih banyak peluang bisnis dan jaringan. Hubungan lokasi dan pendapatan. Beberapa dampak lokasi terhadap pendapatan. Lokasi usaha dapat memengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh. UMKM di kota atau pinggiran kota seringkali memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar karena aksesibilitas pasar yang lebih luas dan daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Peran dalam analisis statistik ini yaitu perbandingan pendapatan UMKM berdasarkan lokasi desa versus pinggiran dengan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan ANOVA. Box plot yang ditampilkan dapat menunjukkan perbedaan distribusi pendapatan antara lokasi desa dan pinggiran yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk kita masuk ke bab 3, yaitu bab isi. 1. Distribusi pendapatan UMKM. Berikut distribusi pendapatan UMKM dianalisis Berikut pendapatan UMKM, distribusi pendapatan UMKM dianalisis menggunakan histogram untuk melihat pola penyebaran data. Grafik berikut menunjukkan distribusi pendapatan UMKM berdasarkan simulasi yang sudah dikoding dari aplikasi RStudio atau R Programming yang mengeluarkan diagram. Di sini ada distribusi pendapatan UMKM dan pendapatan berdasar lokasi serta pendapatan berdasar kategori usaha. Bisa dilihat di situ. Dan untuk yang kedua adalah hasil simulasi pendapatan UMKM yang sudah kita coding di aplikasi RStudio atau R Programming. Dan yang bab keempat yaitu bab terakhir penutupan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari judul penelitian analisis simulasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di wilayah tertentu menggunakan teknik statistika, yaitu bertujuan untuk memahami pengaruh berbagai faktor terhadap pendapatan UMKM. Menganalisis statistik, penelitian ini berhasil mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor seperti kategori usaha, lokasi usaha, dan strategi pemasaran. Nah, pendekatan statistik deskriptif memberikan gambaran distribusi pendapatan UMKM serta perbandingan pendapatan berdasarkan kategori usaha dan lokasi. Sementara itu, analisis inferensial menggunakan teknik ANOVA dan regresi linear mengungkap adanya hubungan signifikan antara faktor-faktor tersebut dan pendapatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa faktor seperti lokasi, geografi, dan jenis usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan UMKM.
Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan dan daya saing UMKM, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Selanjutnya saran. Pelaku UMKM di wilayah pedesaan dapat diberikan pelatihan dan dukungan untuk memanfaatkan teknologi digital seperti pemasaran online guna memperluas jangkauan pasar. Pemerintah atau lembaga terkait juga disarankan untuk meningkatkan akses infrastruktur dan fasilitas logistik di daerah terpencil. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing jenis usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Pemerintah dan institusi keuangan perlu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan modal. Program pinjaman dengan bunga rendah khususnya di program pinjaman dengan bunga rendah atau hibah dapat menjadi solusi. Dengan demikian, keputusan strategis dapat diambil berdasarkan analisis mendalam terkait kinerja usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memberikan regulasi yang mendukung serta menyediakan platform untuk mempertemukan pelaku usaha dengan peluang pasar. Engkau nek suara nggak jelas, penting udah direkam layar. Ngempet bunyi itu selalu itu. 1, 2, 3. Sekian dari penjelasan kata. Penjelasan 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.